Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, saya Rumiati, guru dari SMK Sultan Syarif Qasim Kandis. Kali ini dalam video ini kami akan membahas tentang bilangan berpangkat. Di waktu kita masih SD atau SMP, kita sudah mengenal bilangan berpangkat. Ada berpangkat 2 dan ada berpangkat 3. Contohnya 4 pangkat 2 itu sama artinya dengan 4 dikali 4, atau 5 pangkat 3 itu sama dengan 5 dikali 5 dikali 5, sebanyak 3 kali. Itu yang disebut dengan perpangkatan. Jadi perpangkatan itu adalah perkalian berulang dan dari suatu bilangan pokok yang sama. Nah, sekarang kita akan lihat jika ada suatu bilangan A, yaitu bilangan real, kita pangkatkan dengan n, yaitu bilangan bulat positif. Secara matematis kita akan lihat seperti ini. Definisinya A pangkat n sama dengan A dikali L dikali A dikali A sebanyak n faktor. Jadi ini sebanyak n faktor. Nah, dari sini dapat kita lihat bilangan A itu disebut dengan bilangan pokok atau basis. Kemudian untuk n disebut dengan bilangan pangkat atau eksponen. Jadi contohnya untuk bilangan berpangkat, misalnya contoh ada 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7 itu sama dengan 7 pangkat 4. Atau bilangannya seperti ini, 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Selanjutnya, kalau yang kita pangkatkan itu bilangannya negatif. Contoh ada min 2 dipangkatkan 3. Jadi kalau seperti ini, minnya kita pangkatkan min 2 dikali min 2 dikali min 2. Maka hasilnya kita cari dulu, min 2 dikali min 2 sama dengan 4 dikali min 2. Maka hasilnya min 8. Jadi ini dapat kita simpulkan ada sifatnya jika bilangan negatif kita pangkatkan bilangan ganjil, itu akan menghasilkan nilai bilangan negatif. Oke, itu contoh yang ketiga. Untuk contoh yang keempat, kita misalkan pangkatnya bilangan genap. Jadi yang keempat itu min 2 dipangkatkan 4. Hasilnya min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2 sebanyak pangkatnya, maka hasilnya min 2 dikali min 2 hasilnya 4 dikali min 2 dikali min 2 hasilnya 4 sama dengan 16. Maka kesimpulannya, jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, itu akan menghasilkan nilai bilangan positif. Ini dia, ada lagi contoh
misalkan seperti ini. Dipangkat min 3 dipangkatkan 3. Seperti ini min 3 dipangkatkan 3. Jadi negatifnya itu tidak kita masukkan ke dalam perpangkatan. Jadi cara penulisannya min 3 dikasih kurung 3 dikali 3 dikali 3. Maka hasilnya minnya tetap diturunkan 3 dikali 3 9 dikali 3 27. Jadi harus diperhatikan lagi kalau di luar kurung atau tidak dikurung berarti negatifnya tidak masuk ke dalam perpangkatan. Oke, ini untuk contoh perpangkatan bilangan bulat positif. Kita masuk ke bentuk sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama yaitu A berbentuk perkalian A pangkat M dikali A pangkat M itu bilangan pokoknya sama atau bilangan pokoknya sama-sama A. Jadi untuk pangkatnya A pangkat M ditambahkan. Jadi bila perpangkatannya dijumlahkan. Kemudian untuk yang B sifatnya itu pembagian A pangkat M dibagi A pangkat M. Jadi untuk perpangkatannya dikurang. Jadi A M dikurang M dengan syarat A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang ketiga sifatnya A kali B dipangkatkan M, maka hasil perkaliannya A pangkat M dikali B pangkat M. Selanjutnya sifat yang keempat A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi M. Jadi hasilnya A pangkat M pangkatnya itu dikalikan. Selanjutnya itu ada yang E sifatnya A per B dipangkatkan M. Jadi itu per itu sama dengan pembagian, maka A pangkat M per B pangkat M dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0. Untuk contohnya kita masuk ke menggunakan sifat-sifat bilangan. Misalkan contohnya itu ada 2 pangkat 7 per 2 pangkat 3. Untuk contohnya menggunakan sifat-sifat bilangan, kita bisa menggunakan contoh yang pertama itu 2 pangkat 7 per 2 pangkat 3. Nah, yang ini kita cari dulu dengan cara satu atau dengan menggunakan definisi. Oke, untuk cara satu menggunakan definisi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 per ini 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2 dikali 2. Ini menggunakan cara definisi, maka hasilnya dapat kita peroleh 2 1 2 3 4 berarti 2 pangkat 4. Ini dia untuk cara satu. Kalau kita menggunakan cara sifat yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat, maka kita dapat memperolehnya untuk cara kedua 2 pangkat 7 per 2 pangkat 3 itu sama dengan, untuk per itu sama dengan pembagian, maka A 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3. Nah, sama dengan 2 pangkat 7 dikurang 3, maka hasilnya 2 pangkat 4. Ini untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua kita peroleh misalkan 9A dikali B dikali A kuadrat dikali 3B kuadrat. Nah, untuk yang ini cara penyelesaiannya 9 yang A 9A dikali A pangkat 2 berarti pangkatnya itu kita menggunakan sifat yaitu perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan. Jadi 9A dikali A kuadrat berarti A-nya pangkatnya dijumlahkan, jadi
9A pangkat 3. Kemudian yang B lagi, B dikali 3B kuadrat, jadi 3-nya tetap. B dikali B kuadrat itu pangkatnya kita jumlahkan, berarti B pangkat 3. Oke, setelah itu untuk apanya, lebih sederhananya kita kalikan 9 atau koefisiennya 9 dikali 3 27, A pangkat 3 B pangkat 3. Ini untuk contoh yang kedua. Oke, selanjutnya kita masuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ada 23 B pangkat 8 dikali 24 B pangkat 11 per 46 B pangkat 13. Untuk cara penyelesaiannya, 23 B pangkat 8 dikali 24 B pangkat 11 per 46 B pangkat 13. Kita sederhanakan dulu koefisiennya. Jadi ini 24, 46 sama-sama kita bagi 2. Jadi ini 12, yang ini 23. Dan selanjutnya kita cari B pangkat 8, ini 23 sama per 23, jadi habis, maka tinggal B pangkat 8 dikali 12 B pangkat 11 per B pangkat 13. Oke, selanjutnya yang kita selesaikan menggunakan sifat yang pertama, yaitu perkalian. B pangkat 8 dikali 12 B pangkat 11 itu sama dengan 12. B-nya pangkatnya kita jumlahkan, berarti B pangkat 19 per B pangkat 13. Nah, sudah berbentuk pembagian, maka kita menggunakan sifat yang kedua, yaitu pembagian. Maka 12 B pangkat 19 dan per pangkat 13-nya pangkatnya kita kurangkan, maka hasilnya 12 B pangkat 6. Ini hasil akhir dari bilangan berpangkat. Nah, cukup sekian videonya, mudah-mudahan dapat dipahami. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.